warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafiq Rusli dari kelas C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan jenis hubungan interpersonal. Jenis hubungan interpersonal dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu hubungan persahabatan, hubungan cinta, hubungan keluarga, dan hubungan kerja. Hubungan persahabatan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hubungan timbal balik, merupakan tipe ideal ditandai dengan loyalitas, pengorbanan diri, rasa saling menyayangi, dan kemurahan hati. Persahabatan timbal balik berdasarkan pada kesetaraan. Setiap individu berbagi secara seimbang dalam memberi dan menerima manfaat dari hubungan mereka. Yang kedua yaitu persahabatan penerimaan. Ada ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima. Satu orang akan lebih banyak memberi dan orang lainnya menjadi penerima. Bagaimanapun juga, ini adalah ketidakseimbangan positif, karena setiap orang memperoleh sesuatu dari hubungan. Persahabatan ini biasanya terbangun antara guru dan murid, atau dokter dan pasien. Pada kenyataannya, perbedaan status sangat penting dalam membangun hubungan penerimaan. Yang ketiga yaitu pertemanan asosiasi, atau biasa bersifat sementara. Ini didefinisikan bukan sebagai persahabatan sejati. Pertemanan asosiasi seperti ini biasa dengan teman sekelas, tetangga atau rekan kerja, tidak terdapat loyalitas besar, kepercayaan besar, tidak ada prinsip memberi dan menerima secara sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu hubungan cinta. Cinta merupakan perasaan yang ditandai dengan kedekatan, kepedulian, keintiman, hasrat, dan komitmen. Hubungan cinta adalah hubungan antar pribadi yang dibangun, dipertahankan, dan terkadang dihancurkan melalui komunikasi. Jenis cinta. Yang pertama itu eros. Eros adalah fokus pada kecantikan dan daya tarik fisik, bahkan bisa saja mengesampingkan kualitas yang mungkin lebih penting dan tahan lama. Yang kedua yaitu ludus. Menempatkan cinta sebagai permainan yang menyenangkan, bukan untuk disikapi terlalu serius. Hasrat akan ditahan sehingga tidak sampai lepas kendali. Seorang pecinta model ini bisa menahan diri, mungkin karena harus mengontrol cinta. Beberapa peneliti menyebut cinta ludus cenderung membuat agresif seksual. Tak heran bila pecinta lurus mempertahankan rekan hanya bila sang rekan menarik dan menyenangkan. Yang ketiga itu storge. Cinta yang tidak memiliki gairah dan intensitas. Pencinta storge tidaklah bertujuan menemukan kekasih, melainkan membangun hubungan dengan siapa mereka bisa berbagi ketertarikan dan aktivitas. Perubahan dalam cinta jenis ini berlangsung lambat dan bertahap, termasuk dalam hal seks yang datang terlambat dan akhirnya menjadi hal yang tidak penting. Yang keempat yaitu pragma. Cinta pragma adalah cinta yang praktis dan mencari hubungan yang akan berjalan baik, mencari kecocokan dan hubungan di mana kebutuhan serta hasrat terpuaskan. Pencinta pragma melihat kualifikasi sosial sebagai lebih penting daripada kualitas pribadinya, di mana bisa menjadi sisa hidup mereka lebih mudah. Mereka yang biasanya bertanya, apakah dia mapan? Atau apa dia pandai memasak? Yang kelima yaitu mania. Memiliki ekstrim tertinggi dan terendah. Pecinta model ini mencintai dengan intens, namun juga disertai kekhawatiran akan hilangnya cinta tersebut. Ketakutan akhirnya membuat individu tidak memperoleh kesenangan dari hubungannya. Dengan sedikit provokasi, mungkin akan timbul rasa cemburu ekstrim. Cinta mania ini obsesif dan harus memiliki sang kekasih sepenuhnya. Yang keenam yaitu agap. Adalah cinta penuh kasih tanpa ego, memberi diri, bahkan bisa mencintai orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Agap adalah cinta spiritual dan tidak mengharapkan balasan. Kesimpulan dari hubungan cinta ini yaitu yang penting untuk diingat adalah cinta berubah. Cinta yang dimulai dengan pragma bisa saja berkembang menjadi ludus atau eros. Hubungan yang dibangun dengan eros bisa saja menjadi mania atau storge. Hubungan keluarga. Keluarga bisa didefinisikan secara tradisional, mungkin akan merujuk pada pasangan suami istri dengan anak-anak. Namun, kita tidak dapat dipungkiri, ada juga orang tua tunggal yang membesarkan anaknya, pasangan yang hidup bersama yang tanpa menikah, atau pasangan sejenis yang tinggal bersama, yang semuanya juga bisa disebut sebagai keluarga. Hubungan keluarga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu memiliki konformitas dan perbincangan yang tinggi. Keluarga ini mendorong komunikasi yang terbuka dan adanya persetujuan. Yang kedua yaitu protective family, memiliki konformitas tinggi namun minim perbincangan. Keluarga ini menekankan persetujuan dan menghindari konflik dengan hanya sedikit komunikasi. Yang ketiga itu pluralistic family, memiliki konformitas rendah namun perbincangan tinggi. Keluarga ini mendorong anggota keluarga untuk mengungkapkan perbedaan tingkah laku dan pemikiran melalui komunikasi terbuka. Yang keempat yaitu laissez-faire family, memiliki konformitas dan perbincangan yang rendah. Keluarga ini menghindari interaksi dan komunikasi, menjaga privasi dan mendorong perilaku atau lakukan semaumu.
Yang kelima itu storge, cinta yang tidak memiliki gairah dan intensitas. Pecinta storge tidak bersetujuan menemukan kekasih, melainkan membangun hubungan dengan siapa mereka bisa berbagi ketertarikan dan aktivitas. Perubahan dalam cinta ini berlangsung lambat dan bertahap, termasuk dalam hal seks, datang terlambat dan akhirnya menjadi hal yang tidak penting. Yang keenam yaitu pragma. Cinta pragma adalah cinta yang praktis dan mencari hubungan yang tidak akan berjalan baik. Mencari kecocokan dan hubungan di mana kebutuhan serta hasrat terpuaskan. Pencinta pragma melihat kualifikasi sosial pasangan lebih penting daripada kualitas pribadinya, di mana bisa menjadikan sisa hidup mereka lebih mudah. Mereka yang biasanya bertanya apakah dia mapan, apakah dia pandai memasak. Yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir hubungan kerja. Lingkungan kerja memungkinkan segala jenis komunikasi bisa terjadi, dan pada akhirnya segala jenis hubungan pun bisa terlihat. Hal ini tentu tidak terlepas dari budaya yang berlaku di mana terdapat ritual, norma, dan aturan dalam berkomunikasi. Hubungan kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu lateral communication, penyampaian pesan antar rekan yang setara, misalnya manajer dengan manajer atau dua orang profesor dari sebuah universitas. Yang kedua yaitu upward communication, pesan disampaikan dari level bawah kepada level yang lebih tinggi. Komunikasi ini biasanya berisi laporan, penyampaian masalah, ide, saran untuk perubahan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga itu downward communication, pesan disampaikan dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah, biasanya berisi perintah, penjelasan, dan persetujuan. Yang keempat yaitu briefing message, pesan komunikasi yang penyalurannya tidak mengikuti bentuk formal yang ada dalam organisasi. Biasanya pesan berisi hal-hal yang sangat penting. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.